Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kit Revob 5 IC. Ini sebenarnya kit Echo 5 IC, tapi kayaknya gagal produk lah ini ya, kayaknya loh. Tapi nggak bisa dipakai, itulah. Perlu sedikit pembenahan. Ini baru dan nggak bisa dipakai ya. Aku gak menyebutkan merek ya, bagi yang produsen kit-kit macam kayak gini ini ya, sebaiknya sebelum kalian jual ke publik atau jual ke toko, pastikan dulu telah diuji berfungsi apa tidaknya gitu loh. Kit ini nggak berfungsi, kit ini ternyata. Aku gak menyebutkan merek loh ini ya. Ini baca sendiri, aku beli baru di online. Harganya juga cukup lumayan mahal. Sekilas untuk penampakan dari kitnya ini mantap ya sekilas, tapi nggak bisa dipakai. Suplai tegangannya itu pincang sebelah atau drop sebelah ya. Di sini untuk suplainya itu menggunakan dua mode suplai aslinya. Di sini ada IC dual op-amp, ini dual op-amp ya. Dual op-amp ini butuh suplai CT, dan PT2399-nya ini butuh suplai non CT ya. Jadi dua model suplai, CT dan non CT. Tapi di sini kalau dipasang untuk tegangan 12 volt, ini mintanya 12 volt input ya CT. Itu yang bagian plus ya, yang bagian plus untuk menyuplai IC PT2399-nya ini ada sedikit konslet ya, atau apa ya, drop dari 12 volt plus harusnya, meskipun drop itu gak sampai di 10 kan, masih di 11 atau 11,5 11 volt gitu. Ini sampai dropnya itu 2,3 volt, makanya nggak bunyi gitu loh. Sempat tak coba, tadi kan sudah terpasang di ampli ya, sempat tak coba kok gak bunyi, dengung saja, cuman bunyi sedikit tapi kadang-kadang over, kadang-kadang dengung. Sempat tak ubah suplainya pakai trafo sendiri ya, ini ya, trafo 5 ampere loh, ini 5 ampere pakai CT18, dan PSU nya ini tak buat kayak gini. Ini ya kalau dibilang untuk suplai sebuah kit tone control ini sudah mantap ya, karena elko nya sudah full dan CT-nya juga 18, trafonya 5 ampere, meskipun kecil tapi 5 ampere buat satu buah kit saja ini masih drop. Nah, berarti kan ada kemungkinan short ya di sini ya, ada kemungkinan short atau gagal fungsi dari IC-nya, atau bahkan komponen-komponennya ini mengalami apa ya, mungkin salah pasang. Jalurnya juga mungkin ya, mungkin ini belum tak teliti lagi, karena curiga saya itu ada di komponen aslinya ini. Kalau jalur sih tak lihat-lihat ini jalurnya nggak ada yang konslet, tapi ini tak tes ya ini ya. Oke, kita coba tes saja ya ini ya. Ini sudah tak turunkan ke PSU nya ini ya, 12 volt ini kan ada dioda Zener ini yang terpasang. Oke, kenapa kit ini nggak bisa berbunyi, karena tegangannya itu aslinya drop. Kayak gimana ya, kayak gini nggak kelihatan, tinggikan aja ya kayak gini ya, biar kelihatan untuk avometernya. Kalau ini drop ya ini ya, bagi kalian yang punya kit model ini ya, nggak semuanya sih, mungkin ya pas apes saya beli kit. Kita hubungkan dulu ke listrik untuk trafonya, nanti kita coba untuk pembenahan.
di mana letak kesalahannya ya, nanti tak cari. Oke, ini kan sudah ya, ini di skala 20. Oke, ini ke sini ya, ini CT kan ya. Nah, ini CT untuk bagian min. Nah, itu terbaca 12 min 12,42 ya, karena ini bagian negatif. Yang untuk positifnya malah drop 2,9. Nah, ini ya. Nah, 2,9. Oke. Kalau ini tak lepas untuk bagian positif, kita ukur tanpa dihubungkan. Oke. Nah, kita ukur tanpa dihubungkan ya. Tak colok langsung ke listrik. Ini tak hubung. Oke. Tak pegang kayak gini aja ya. Nah, kembali ke 12,65 volt ya. Itu. Nah, ini ya. Kalau dihubungkan langsung drop. Oke. Di sini untuk komponen ini tak dekatkan lagi ya biar kelihatan, tadi tak angkat. Oke. Untuk IC-nya ini enggak ada yang panas. Tadi sempat tak ganti untuk opamnya ini. Tak kira opamnya yang konslet karena opam ini butuh suplai CT kan. Nah, ini baru opamnya. Tak belikan baru yang bagus, ini bawaan. Tak lepas, tak ganti yang baru. Itu masih tetap bagian positif yang drop sampai 3 volt ya. Dropnya itu gak nanggung-nanggung. Karena di sini jalur, karena ini di jalur ya. Ini kan negatif CT dan jalur positif ya. Jalur positif ini. Di sini ada resistor, resistor 100 ohm. Ini ada elko, kelihatan. Ini kayak agak sedikit kurang jelas mungkin. Oke, ini ada elko. Nah, di sini kan ada elko bagian CT ada 2. Di sini ada elko bagian non CT. Ini elko supply buat IC 2399-nya. Ini buat supply opamnya. Jadi ada 2 tadi tak sebutkan ya, 2 supply. Nah, kedua elko ini ya adalah supply ini, dan satu elko ini adalah supply PTC-nya, PT 2399-nya. Di sini tak coba ganti, tetap drop untuk bagian plus. Terus di sini tak potong. Nah, tak potong tadi, tak angkat untuk resistor penghubung. Di sini ada resistor ini ya. Nah, ini resistor langsung tak suplaikan di sini. Pakai 12 volt itu masih tetap drop ya, karena sudah tidak tak pakai untuk opamnya. Ini masih tak cek tadi, tapi masih drop di sini. Dan sempat di sini untuk jalur supply ini ada kapasitor 100 nano, ini ada resistor 220 ya. Jadi yang resistor 220 ini adalah supply plus, ini adalah supply min. Maksud saya ini adalah 0 ya, 0 atau min. Nah, ini yang plus, ini yang min, plus min. Ini tak cabuti satu persatu, tak lihat. Ini bagian sini tadi tak lepas, itu masih tetap, ini juga masih tetap. Tapi naiknya perlahan-lahan gitu loh. Naiknya dari 3 volt menjadi 4 volt kalau tak lepas beban 1, tak lepas beban 2, itu naik 1 volt lagi, tak lepas beban 3 naik lagi ke 5 volt dan seterusnya ya. Tadi sempat tak acak, ya tetap drop semua. Nah, bingung kan? Ini sempat tak cabut tadi, tak cabut.
Tapi di sini untuk 100 nano harusnya kan 104 ini. Ini terpasang 224 kalau nggak salah ini. Ya, 224. Ya, 224. Harusnya 104. Semua komponen MKM-nya ini sama ya. Ini 100N, ini dipasang 224, 224, 224 semua. Terus untuk kapasitor yang merah-merah ini nilainya benar. Yang berbeda itu yang 100N-nya semua. Untuk elko-nya pemasangan juga benar. Ini benar jalurnya. Oke, kita coba ganti dulu. Coba ini tak ganti ya. Kemungkinan ada kapasitor yang short, kan kita belum tahu. Ada kapasitor, kemungkinan kapasitornya ini ada yang mengalami short meskipun baru, biasanya gitu. Kalau dilihat dari jalur sudah benar. Oke, kita ganti dulu. Oke, ini sudah tak repair ya, dan sempat tak ganti untuk MKM-nya ini. Bawaannya itu 224, tak ganti 104 sesuai tulisan di PCB-nya ya. Dan hasilnya tetap ini sempat tak ganti semua loh, ini tetap. Memang ya mungkin nggak pengaruh ya, ini untuk output inputnya saja ini. Dan elko sudah tak ganti semua. Nah, ini sudah oke. Penyebabnya itu ternyata ada salah satu dioda Zener yang kemungkinan itu agak sedikit short ya mungkin. Jadi setelah tak ganti semua untuk dioda Zenernya tadi, ini masih bunyi ya ini ya. Setelah tak ganti semua dioda Zenernya, kelima-limanya ini 1, 2, 3, 4, 5 ini tak ganti. Elko supply yang besar ini elko supply dioda Zener ya, supply IC ini ya. Nah, sudah tak ganti dan tak hidupkan normal. Berarti ada salah satu dioda Zenernya yang short ya. Jadi ya kita tidak tahu dioda Zener yang mana yang short ya, tapi tadi tak ganti semua lah. Ini coba tak ukur kembali, itu 12 voltnya yang bagian supply IC. Jatuh ya, supply IC PT 2399 nya ini sudah kembali di 12 volt. Bentar, kita tinggikan dulu ya. Ini buat pembelajaran kalau kalian mengalami kit echo yang renteng-renteng kayak gini, terjadi kendala tidak bunyi, itu kemungkinan dioda Zener atau elko yang bermasalah. Oke, ini sudah hidup ya, sudah tak sambung ke power. Muncul ya 11,80, anggap saja 12 ya, kita bulatkan di masing-masing inputannya. Ini juga sama di ini ya, ground ya ini ya. Ini resistor, mungkin nggak kelihatan kalau tak dekatkan, avometernya nggak kelihatan ya. Nah, gini aja wis. Nah, terbaca 5 volt ya, 5 volt. Ini rata 5 volt sudah ya. Tadi kan ketemunya di 29 ya, gak ada 5 volt ya. Nah, 5 volt. Ini juga 5 volt. 5 volt. Ini juga 5 volt ya. Jadi sudah rata untuk supply IC PT 2399-nya ini ya, sudah rata. Dan tadi di kedua potensio ini agak sedikit nyambung tidak gitu, yang bagian volume dan gain, tapi yang ini normal semua. Ini juga tak ganti dengan merek A+. Ini bawaannya tak lepas.
Nah, tak lepas ini tadi kayak apa ya, agak sedikit nggak nyambung kalau di fullkan. Kalau di apa ya, putar-putar lagi ini nyambung gitu loh. Mungkin ya kualitasnya mungkin ya, namanya gitu ya. Oke, kita coba untuk suaranya ya. Oh ya, tadi sempat IC yang satu ini tak ganti coba ya. Ini penggantiannya, ini yang tak lepas bawaannya tak ganti, tetap sama sebelum tak ganti deodesignernya. Ternyata deodesignernya ada yang bermasalah. Oke, ini sudah on, kita tes ya ini ya. Oke, gain, coba tes, cek low tes. Oke ya, ini sudah keluar untuk suaranya. Kita mulai dari sini ya. Ini reverb 1 2 3 4 5. Halo, tes 1 1 2. Oke ya, mantap, suaranya sudah keluar semua. Ini sudah keluar semua. Oke, ini siap dipasang ke ampli nanti ya. Oke, cek low cek low tes 1 2 cek low. Oke, mantap sekali suaranya ya. Nah, ini sudah terganti semua karena kalau pakai 224 nih ya, ini tadi ada satu gate ya, satu bagian yang tak biarkan 224, yang lainnya tak rubah. Itu suaranya agak sedikit berbeda lah. Oke, sebagai pembelajaran, apabila menemui masalah dikit echo 5 IC yang renteng-renteng kayak gini dan terjadi apa, malfungsi kan istilah kerennya itu malfungsi atau tidak keluar suara, dengung saja, kemungkinan ada di deodesigner 5 voltnya ya. IC ini harus suplai 5 volt stabil ya. Kalau di bawah 5 volt tidak bunyi, di atas 5 volt rusak gitu loh. Jadi di sini dipasang deodesigner semua untuk input positif IC-nya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap.